Oke teman-teman, di bagian berikut ini kita masih membahas tentang sistem bilangan real. Sedikit lagi tentang sistem bilangan real. Kita akan membahas beberapa teorema. Nggak beberapa sih ya, cuma satu teorema ini saja yang nanti akan kita gunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah pertidaksamaan. Nah, di sini saya punya teorema. Jika A dan B adalah bilangan-bilangan real dan A itu kurang dari B atau A lebih kecil daripada B, maka ada 4 sifat. Ada 4 sifat yang dapat kita kenakan pada bilangan A dan B dengan kondisi seperti ini. Nah, yang pertama, untuk setiap bilangan real C, A ditambah C pasti akan selalu lebih kecil daripada A ditambah B. Untuk setiap bilangan real C dan D, jika C ini juga kurang daripada D atau C lebih kecil daripada D, maka A ditambah C ini juga kurang daripada B ditambah D. Sama-sama yang kecil ya, A dan C ini sama-sama kecil, kemudian B dan D sama-sama lebih besar daripada bilangan-bilangan yang sebelumnya. Nah, selanjutnya, untuk setiap bilangan real, C lebih besar daripada 0 atau positif, maka A dikali dengan C itu pasti lebih kecil daripada B dikali dengan C. Dan yang terakhir, untuk setiap bilangan real C itu lebih kecil daripada 0 atau C-nya bilangan negatif, maka A kali C ini lebih besar daripada B dikali dengan C. Karena C-nya ini kurang daripada 0, maka tanda pertidaksamaannya, tanda ini nanti jadinya dibalik gitu ya. Kalau yang awalnya nanti lebih kecil jadi lebih besar, yang lebih besar jadinya lebih kecil. Ini kalau untuk kasus yang keempat. Begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pertidaksamaan. Nah, untuk masuk ke bagian pertidaksamaan ini saya menggunakan contoh. Ini contoh kita yang pertama. Kita diminta untuk menentukan hasil dari pertidaksamaan 2x ditambah 5 kurang dari 13. Ini salah satu bentuk dari pertidaksamaan ya. Kalau persamaan saya rasa teman-teman sudah tahu. Jadi kalau persamaan tandanya ini itu sama dengan ini kalau persamaan. Tapi kalau pertidaksamaan, tandanya selain tanda sama dengan ini. Begitu. Nah, kalau dalam kasus ini kita menggunakan tanda lebih kecil atau kurang dari. Nah, ini kita pahami dulu soalnya. Jadi tentukan hasil dari pertidaksamaan 2x ditambah 5 yang kurang daripada 13. Artinya, kita mau ngapain ini? Kita mau mencari penyelesaian. Penyelesaiannya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk X. Dimana ketika ini disubstitusikan ke dalam ini, ke dalam persamaan ini, hasilnya kurang dari 13. Ini nanti yang kita sebut sebagai penyelesaiannya. Itu ya untuk memahami contoh soalnya, contohnya dulu. Nah, kemudian tadi kan kita sudah membahas tentang teorema 1.1 ya. Kita bisa menggunakan teorema itu untuk mencari hasilnya, mencari penyelesaiannya. Yang pertama, ini saya buat dalam bentuk poin-poin begini ya, supaya lebih gampang. Kedua ruas, ini bisa kita kurangkan dengan 5. Kenapa toh kita kurangkan dengan 5? Kok nggak bisa kita langsung kurangkan aja sih dengan 13? Nah, di sini maksudnya kita mau membuat supaya di sini kan bentuknya kan 2x tambah 5. Kita mau membuat bentuk ini menjadi lebih sederhana. Gitu. Lebih sederhana dalam artian di sini cuma ada suku 2x. Gimana caranya supaya ini jadi suku 2x? Nah, berarti 5-nya harus kita nolkan.
supaya 0 kita kurangkan dengan 5. Tapi akibatnya apa? Akibatnya ruasnya yang lain ini juga harus kita kurangkan dengan 5. Gitu. Maka nanti kita peroleh hasil 2x itu kurang dari 8. 5 dikurang 5 kan 0, jelas ya. 13 min 5 itu sama dengan 8. Nah, selanjutnya ini sudah makin sederhana ya bentuknya. Kedua ruas ini bisa kita bagi dengan 2. Kita masih menggunakan teorema 1.1. Nanti silahkan dicek lagi di PPT-nya, yaitu sifat yang ketiga. Dengan membagi kedua ruas dengan 2, karena 2 itu lebih besar daripada 0, maka tanda pertidaksamaannya tidak ada yang berubah. Gitu. Jadi tandanya ini tetap. Karena 2 ini kan lebih besar daripada 0. Beda halnya kalau kita maunya nanti di sini min 2. Tapi kenapa harus 2 sih? Kita mau membuat supaya di sini cuma X saja hasilnya. Jadi nanti hasilnya kan kelihatan bagus ya di sini. Langsung kita dapat X itu kurang dari 4. Ini dari 2X kita bagi dengan 2 kurang daripada 4. Maaf, 8 ya. 8 dibagi 2. Begini. Nah, kita dapat X kurang dari 4. Ini dapat kita artikan sebagai seluruh nilai X. Ini saya hapus dulu biar enak nulisnya. Ya, kita dapat artikan bahwa penyelesaian masalahnya ini adalah semua nilai X yang kurang dari 4. 4-nya juga tidak termasuk. Nah, dari poin yang kedua, kita mau membawa ke poin yang ketiga. Nah, karena semua nilainya kurang dari 4, maka yang negatif-negatif itu semuanya masuk ya. Nah, negatif, bilangan negatif itu kan tidak ada batasannya ya. Ke kiri dia akan terus negatif. Makanya di sini dia menggunakan lambang ini. Ini lambang tak hingga. Atau ini itu infinity. Bukan infinity stones ya. Nah, infinity tapi karena dia ke arah kiri atau ke arah yang lebih kecil, maka dia ditambahkan tanda negatif. Sampai ini tadi 4. Ini dulu kita tuliskan. Nah, kemudian kita lihat tadi tandanya ada tanda sama dengan atau enggak. Kalau enggak ada tanda sama dengannya, berarti di sini interval terbuka atau tertutup. Berarti ini interval terbuka. Begitu ya. Kalau di sini ada tanda sama dengannya, nanti kalau di sini agak beda perlakuannya karena ini infinity. Kalau infinity nanti dia jadinya selalu kurung terbuka karena kita tidak pernah tahu ya sampai ke berapa begitu. Nah, ini ya untuk contoh kita yang pertama. Saya harap sampai di sini jelas dulu. Kalau belum jelas nanti diulangi dulu. Nah, kita sekarang masuk ke contoh kita yang kedua. Nah, kalau tadi contoh yang pertama agak simpel ya. Cuma ada 2 ruas, sekarang ada 3. Kanan, kiri, tengah. Wah, ini seperti apa nih kalau yang seperti ini? Nah, kita harus paham dulu nih masalahnya. Kita mau mencari nilai X sedemikian sehingga 6 itu kurang daripada 1 min 3X. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, 1 min 3X ini kurang dari atau sama dengan 10. Maksimal sama dengan 10.
tapi tidak boleh lebih dari 10, gitu ya. Nah, silahkan dipahami dulu pelan-pelan. Nah, kemudian kita masuk ke langkah-langkah kita yang pertama. Ini sama aja seperti yang tadi sebenarnya, cuma nggak saya poin-poinkan aja. Pertama, kita kurangkan ketiga ruas tersebut dengan min 1. Kenapa min 1? Sama seperti yang tadi ya, kita mau membuat di ruas tengah ini hanya ada min 3. Begitu. Nah, satu-satunya cara untuk membuat ruas ini jadi cuma punya min 3 itu adalah dikurangkan dengan 1. Karena di sini ada 1 min 3x gitu. Nah, karena ruas yang di tengah ini sudah kita kurangkan dengan min 1, kedua ruas lainnya harus kita kurangkan juga dengan min 1. Sehingga nanti kita dapat hasilnya 5 kurang dari min 3x kurang dari atau sama dengan 9. Nah, yang kedua, masing-masing ruas ini sekarang bisa kita bagi dengan min 3. Nah, yang perlu kita perhatikan, min 3 ini kan kurang daripada 0 ya, karena bilangan negatif ya. Sehingga tanda pertidaksamanya harus dibalik. Nah, ini tadi yang kecil, 5 kurang dari min 3, jadinya nanti jadi min 5/3 lebih besar daripada X. Ini min 3, X per min 3, jadinya X ya. Nah, kemudian 9, ini kita bagi dengan min 3. Kalau 9 kita bagi dengan min 3, kita peroleh min 3. Kemudian, tandanya yang tadi kurang dari atau sama dengan, jadinya lebih besar dari atau sama dengan. Sehingga, bentuk ini bisa kita balik. Kalau kita balik, jadinya seperti yang di bawah ini. Begitu. Nah, atau dalam notasi interval, kita bisa lihat di sini. Kalau bingung, kita tulis dulu min 3-nya, min 5/3. Jadi titik ujungnya kita tuliskan dulu. Kemudian kita lihat tandanya. Di sini ada tanda kurang dari sama dengan. Jadi di sini kurung siku. Nah, terus yang ini cuma tanda kurang dari. Apakah benar ini cuma kurung siku? Nah, ternyata bukan kurung siku. Jadi harusnya ini jadinya min 3, min 5/3, kurungnya kurung biasa. Begini ya. Jadi dilihat di sini. Karena dia tidak ada tanda sama dengan. Kalau di sini ada tanda sama dengan, baru ini benar. Tapi kalau tidak, ya ini yang benar. Begitu ya. Ya, saya rasa untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Silahkan nanti dipelajari, dipahami lagi maksudnya seperti apa, maknanya seperti apa. Besok kita akan masuk ke dalam contoh pertidaksamaan yang lebih kompleks lagi. Begitu ya. Terima kasih semuanya.